Miskin, tanpa mempunyai latar belakang dalam bidang otomotif dan tanpa pernah mengenyam pendidikan formal, Soichiro Honda menjelma menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di dunia, khususnya dalam bidang otomotif. Bagaimanakah korban Perang Dunia Kedua ini tetap terus berusaha tanpa pernah menyerah, hingga namanya tetap dikenang hingga sampai saat ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, tidak ada salahnya jika para sahabat pena terus mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like jika suka dengan pembahasannya, dan jangan lupa komen di bawah, agar Jangka Pena dapat terus bersemangat untuk menghadirkan video-video menarik tentang semua hal yang ada di dunia. Lahir pada 17 November 1906 di Iwatangun, yang kini bernama Tenryu City, suatu daerah terpencil di Shizuoka. Soichiro Honda hanyalah anak dari seorang pandai besi bernama Gihei Honda dan ibunya yang bernama Mika. Merupakan anak sulung dari 9 bersaudara, namun hanya 4 yang berhasil mencapai umur yang dewasa. Kelima saudaranya meninggal dunia karena lingkungan yang sangat kumuh. Merasa kurang mencukupi sebagai tukang besi, ayahnya beralih profesi dengan membuka usaha bengkel sepeda. Seperti kata pepatah, like father like son, kegemaran ayahnya memperbaiki atau mengotak-atik sesuatu juga menurun kepada Soichiro Honda kecil. Hal itu terbukti ketika usianya baru 12 tahun. Honda berhasil menciptakan sebuah sepeda dengan model rem kaki. Untuk mengisi waktu luangnya karena tidak bersekolah, Honda kecil selalu membantu orang tuanya untuk bekerja di bengkel sepeda. Selain itu, dia juga sering bermain di tempat penggilingan padi untuk melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Pernah suatu ketika pada saat Honda baru berusia 8 tahun, hanya demi ingin menyaksikan mesin pesawat terbang, ia rela mengayuh sepedanya sejauh 10 mil. Pada usianya baru 15 tahun, tepatnya tahun 1922, tanpa ijazah, tetapi hanya bermodalkan tekad dan ingin mencari pengalaman, Soichiro Honda pergi dari kampungnya untuk pindah ke kota, tepatnya di kota Tokyo. Dia bekerja di sebuah bengkel bernama Atsokai. Pada awalnya Honda hanya bekerja sebagai cleaning service dan pengasuh anak pemilik bengkel. Setelah itu barulah ia menjadi seorang mekanik mesin. Dia bekerja di sana hampir kurang lebih selama 6 tahun. Pada zaman itu, velg mobil masih terbuat dari kayu, hingga tidak baik meredam goncangan. Ia punya gagasan untuk menggantikan velg itu dengan logam. Hasilnya luar biasa. Velg logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Sedangkan dia menandatangani patennya yang pertama setelah pada saat dia berusia 30 tahun. Setelah merasa cukup dengan pengalamannya di Tokyo, Honda kembali ke kampung halamannya. Bermodalkan pengetahuan yang dia dapat selama di Tokyo, Honda memulai usahanya dengan membuka garasi sendiri. Tidak puas hanya dengan usaha bengkel garasi sederhana, akhirnya pada tahun 1938, usahanya beralih kepada pembuatan ring piston.
Setelah sukses dengan ring piston, Soichiro Honda mencoba menawarkan ring pistonnya tersebut kepada perusahaan terkenal Toyota. Namun sayangnya ring piston hasil karyanya ditolak mentah-mentah oleh pihak Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar dengan alasan ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Kau memang setan, memang babi yang kau nih. Tidak patah semangat dengan penolakan tersebut, dia terus berusaha untuk lebih menyempurnakan ring piston rancangannya. Musibah pertama pun datang akibat bom Perang Dunia Kedua yang meluluh lantakkan garasinya. Akan tetapi dia tetap bangkit mendirikan pabriknya. Tidak berselang lama, musibah berikutnya pun muncul menghancurkan pabriknya akibat gempa bumi dengan skala yang sangat besar mengguncang Tokyo pada saat itu. Setelah kehancuran pabrik untuk kedua kalinya, Soichiro jatuh miskin dan hanya bisa memakai sebuah sepeda untuk bepergian. Karena seringnya dia kelelahan saat mengayuh sepedanya, hingga pada suatu hari saat sedang mengunjungi rumah temannya, Honda menemukan sebuah sepeda dan sebuah mesin yang tergeletak. Muncullah ide untuk memasangkan mesin itu di sepedanya. Dari sinilah awal kemunculan sebuah motor yang diciptakan oleh Honda. Motor pada waktu itu belum berwujud seperti sekarang, karena pada dasarnya hanya sebuah sepeda yang ditempeli mesin. Motor yang pertama kali diciptakan Honda saat itu dinamai E-Type. Walaupun yang dihasilkan oleh mesin kecilnya hanya mampu memberikan tenaga sebesar 0,5 HP, namun si pengendara tidak perlu lagi untuk capek-capek mengayuh lagi. Cara kerja sepeda yang ditempeli mesin oleh Soichiro Honda saat itu adalah sang penunggang pertama kali harus mengayuhnya. Setelah beberapa saat secara otomatis mesin dapat hidup. Mesin itu berjenis chimney yang berteknologi 2 tak. Orang yang pertama kali mencobanya adalah istrinya sendiri. Pada bulan Oktober 1946, setahun setelah Perang Dunia berakhir, Soichiro Honda mendirikan Honda Technical Research Institute di Hamamatsu, Jepang. Dengan ke-13 pegawainya, dia menciptakan 2 jenis sepeda motor, dan hasil karyanya tersebut disambut baik oleh masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pesanan akan sepeda motor ciptaannya tersebut. Setelah mendapat respon yang cukup baik oleh masyarakat Jepang, tepatnya pada tahun 1959, Honda mendirikan American Honda Motor Corporation di Los Angeles, California dengan 6 karyawan. Hingga saat ini produksi dari Honda telah tersebar ke seluruh dunia. Tidak hanya bergerak di bidang otomotif khususnya mobil dan motor, Honda juga memproduksi di antaranya alat bantu jalan bagi kaum disabilitas, berbagai jenis robot, dan Honda juga pernah menciptakan sebuah pesawat jet penumpang, bahkan mendapat sertifikasi dari Federal Aviation Administration.